Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam program kesayangan kita, yaitu kajian syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum berada, dan seluruh para penonton yang masih setia, kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema baru kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Ahlus Sunnah la yatakallamuna fillahi wa dinihi wa kitabihi bi ghairi ilmin. Ahlus Sunnah mereka tidak akan berbicara tentang Allah dan agama Allah dan kitab-kitab Allah tanpa ilmu. Demikian ya. Itu akan kita bahas dan itu akan kita jelaskan di pertemuan kita kali ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Namun sebagaimana kebiasaan baik kita akan lihat pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penamaan ahli kiblat dengan orang-orang muslimin atau dengan kaum muslimin. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa memang ahli kiblat, yaitu orang-orang yang menghadapkan wajahnya ke Baitullah dalam rangka beribadah kepada Allah, utamanya salat, adalah disebut mereka ini adalah kaum muslimin. Begitu, karena kaum muslimin lah yang mau menghadapkan wajah mereka ketika sholat ya ke kiblat dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan terakhir kita sampaikan waktu itu bahwa memang kapan mereka ini kita katakan dia kaum muslimin ya. Jadi tidak serta-merta ya, artinya tidak serta-merta kita mengatakan mereka ini ahli kiblat. Ada catatannya gitu. Ada semacam ikatannya, yaitu selama mereka ini mengakui apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan membenarkan apa yang beliau sampaikan SAW. Artinya keislaman itu ya belum tercabut dari dada-dada mereka. Nikmat Islam itu masih ada dalam diri mereka, sehingga mereka disematkan atau dinobatkan mereka ini dengan kaum muslimin, orang-orang yang menyerah, orang-orang yang tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kira itu untuk murajaah kita, karena memang pembahasan kita pada kemarin itu tidak terlalu banyak ya, dan kita akan membahas pada pertemuan kita ini dengan judul yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu Ahlus Sunnah tidak berbicara, Ahlus Sunnah tidak berbicara tentang Allah dan agamanya dan kitabnya tanpa ilmu. Semuanya harus dibarengi dengan al-ilmu ya, yang terambil dari sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton dan para pemirsa Salam TV, bi'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan bahas ini sebagaimana akan diuraikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, wa la nakhudu fillahi wa la numari fi dinillah. Kata beliau, kita tidak berdalam-dalam. Artinya kita tidak curug campur ya. Nakhudu itu asal katanya khodo ya khudu. Artinya berdalam-dalam, berlebih-lebihan gitu ya. Tentang Allah Jalla, dan kita tidak mendebat di dalam agama Allah. Jadi perdebatan dalam agama Allah itu sebenarnya nggak ada. Debat kan boleh Ustaz, betul. Dalam rangka untuk mencari kebenaran. Dan tujuannya juga dakwah ilallah. Jadi bukan menang-menangan gitu kan. Tapi orang kan banyak debat ini memang tujuannya untuk sebagaimana dirinya ini supaya diakui eksistensinya ya, terkenal dan segala macamnya gitu kan. Dalam Islam ini debat itu sungguh mulia ya, dalam artian memang tujuannya ya untuk untuk menjelaskan kebenaran, untuk membela keadilan dan sebagainya. Jadi tidak ada tujuan-tujuan yang lain yang sifatnya justru membuat perpecahan dan hati yang menjadi rusak dan lain sebagainya. Taib. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Semoga Allah mudahkan saya pribadi dan antum sekalian untuk bisa memahami dan juga menyelesaikan kajian kita di pertemuan kita kali ini.
Min manhaji ahli ilmi wa taqwa annahum la yatakallamuna fi dzatillahi wa sifatihi wa af'alihi bighairi ilmin aw bil kalamil batil. Di antara manhaj metode ahlul ilmi, orang-orang memiliki ilmu dan orang-orang yang memiliki ketakwaan, bahwa mereka ini tidak berbicara tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah tanpa ilmu. Atau mereka ini berbicara dengan kalam batil, tidak. Artinya orang-orang berilmu dan orang memiliki ketakwaan, senantiasa mereka tidak akan pernah berbicara tentang zat Allah, tentang sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah tanpa ilmu. Mereka nggak mau bicara dengan kalam batil, nggak. Semuanya ada dasarnya, ada di sumbernya. Begitu. Bal yatakalamuna fi sya'nillahi bima alimu mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minal kitab wal hikmah. Bahkan mereka ini tetapi mereka ini berbicara tentang Allah Subhanahu dengan apa yang mereka ketahui dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan hikmah-hikmah. Artinya hikmah itu sunnah. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah. Artinya mereka membicarakan tentang Allah, tentang sifatnya, tentang zatnya, tentang perbuatannya dengan ilmu yang terambil dari sumber aslinya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Fa'alaina an nasifa Allah bima wasafa bihi nafsahu wa nusammihi bima samma bihi nafsah. Maka kewajiban kita lah untuk mensifati Allah dengan sifat yang telah Allah sifati dirinya dengan sifat itu, dan kita menamakan Allah dengan nama yang Allah telah namakan dirinya dengan nama tersebut. Artinya dalam perkara sifat ya kita menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan terkait dengan nama demikian juga. Kita menetapkan nama yang telah Allah tetapkan nama tersebut untuk dirinya. Wa nukhbiru anhu bima akhbara bihi an nafsihi, dan kita memberitahukan mengkhabarkan dari Allah tentang Allah dengan apa yang Allah khabarkan dengannya dari dirinya. Artinya terkait dengan kabar-kabar yang terkait dengan Allah ya kita sampaikan kalau Allah sudah menyampaikan. Demikian. Wa ma akhbara bihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang telah dikhabarkan tentang Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang dalam ada hadis itu. Jadi kita ini sangat terbatas, ruang geraknya sangat sempit ya terkait dengan agama Allah, terkait dengan Allah, sifat-sifatnya gitu. Karena semuanya harus detail, dalilnya ada enggak? Dalilnya ada enggak? Demikian. Walaysa hadza minal khawd. Kalau yang begitu itu ini bukan termasuk berdalam-dalam, ini bukan termasuk berlebihan dalam pembicaraan ini. Artinya manakala kita membicarakan tentang Allah dengan dalil, baik tentang zat Allah, ya, tentang sifatnya, ya, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu, semuanya dengan dalil yang terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka ini enggak termasuk yang dicela. Yang dicela itu kan dia berlebih-lebihan, berdalam-dalam yang notabene tidak didukung oleh dalil. Itu yang bermasalah, ya. Wa hadza min bayanil haqqi wa min sana'i 'ala Allah, dan ini kalau dia menjelaskan dengan dalil ini termasuk apa? Termasuk menjelaskan kebenaran dan termasuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak orang di luar Islam justru salah dalam memahami asma dan sifat, dan kitalah tampil kitalah tampil menjelaskannya. Semuanya didukung oleh dalil. Ini sangat luar biasa. Ini adalah merupakan dakwah ilallah. Kita mendakwahi manusia untuk menuju Allah dengan menjelaskan siapa Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana nama-namanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini lagi-lagi semuanya diikat dengan dalil. Jadi jangan kita bicara kaifiyah ya, nanti orang bilang kan kaifiyah, bukan. Kita tidak terkait dengan bicara tentang bagaimana kaifiyah itu sifat, bukan. Ya. Jadi kita dibatasi oleh dalil. Wa min ta'dhimillahi wal imani bihi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang bicara tentang Allah baik nama, sifatnya dan segala macamnya itu, kalau memang diukur dengan dalil, itu merupakan termasuk menjelaskan kebenaran dan juga memuji Allah dan juga mengagungkan Allah dan itu bentuk keimanan kepada Allah. Jadi ketika orang itu mampu menjelaskan bagaimana sifat Allah, bagaimana nama-namanya dan segala macamnya, itu merupakan apa? Merupakan bentuk iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makan ghairu dzalika fahuwa minal khawdi wal al-batil kal kalami fi kifidatihi aw sifatihi bighairi ilmin. Dan yang selain demikian itu, artinya selain yang disampaikan dengan ilmu, wa makana ghairu dzalika, kalau yang bukan disampaikan dengan ilmu, maka itu termasuk hal yang berdalam-dalam, ya, yang batil, seperti pembicaraan tentang bagaimana zat Allah. Kalau kita tadi mengatakan bagaimana zat Allah, bukan kita bicara tentang bagaimana zat Allah dalam pengertian bagaimana
tentang zat Allah. Kita berbicara tentang hal yang memang disampaikan tentang zat. Contoh, zat Allah di mana misalkan. Itu kan terkait dengan zat juga. Tapi kita bukan spesifik membicarakan bagaimana zatnya itu. Enggak, kita hanya bertanya, aina zatullah, di mana zat Allah atau aina Allah. Itu enggak ada masalah sebatas itu. Jadi jangan sampai yang batil seperti bicara bagaimana zat, ya, bagaimana sifat tanpa ilmu. Ya sifat kita jelaskan betul, sifat Allah contoh Allah punya sifat nuzul namanya. Nuzul itu turun dari langit, ya, ke langit dunia kan. Dari arasy Allah ke langit ketujuh. Ke langit dunia. Dan nggak usah ditanya bagaimana turunnya Allah, itu nggak boleh. Kalau kita meyakini Allah memiliki sifat nuzul dan Allah turun di sepertiga malam akhir dari setiap malam, ya itu mah memang harus begitu. Itu harus diyakini dan nggak boleh nggak diyakini. Oh bagaimana turunnya Ustaz? Kalau bagaimana turunnya itu baru. Itu yang nggak boleh. Itu namanya udah lancang kita. Itu namanya melebihi dari kapasitas dan kapabilitas kita. Itu udah melebihi daripada kemampuan kita. Itu nggak ranah kita lagi dah. Bagaimananya, itu cari bagaimana, ya nggak bisa. Ya itu nggak bisa. Bagaimana istiwanya Allah? Itu kan lagi tuh. Bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya, ya, bagaimana Allah yadhaq. Kan dalam riwayat demikian. Allah tertawa, Allah kagum, Allah datang bagaimana. Kalau tanya bagaimana, ini semuanya tidak bisa ya. Karena itu hal yang memang disembunyikan oleh Allah SWT. Kalau seandainya Allah jelaskan, Rasul jelaskan, ya kita jelaskan juga, gak ada masalah. Masalahnya kita juga tidak punya dalil dan tidak punya dasar. Kalau kita bicara tentang Allah SWT, tentang sifatnya, tentang zatnya, tanpa dalil, ini yang bermasalah. Itu bukan membela Allah, justru menghinakan Allah nantinya kalau tanpa ilmu, karena kesalahan. Demikian ikhwati fillah, a'azzanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau bicara tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah, ya, itu dengan ilmu nggak ada masalah, dan dia berhenti ketika ilmu nggak ada gitu. Jangan maksakan diri gitu. Ini tidak seperti sirah nabawiyah kita belajarnya. Sirah nabawiyah para ulama itu bermudah-mudah dalam artian menerima hadis yang barangkali ada hadis yang mursal barangkali atau dhaif sedikit, nggak ada masalah, mereka terima dalam rangka untuk merangkaikan kisah gitu, nggak ada masalah. Dan para ulama nggak terlalu ketat. Nah di dalam bab akidah itu nggak ada cerita itu, nggak boleh yang dhaif, yang mursal, yang apa, harus yang sahih dalilnya. Kalau itu hadis, kalau itu ayat harus jelas tafsirnya dari para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Demikian. Jadi kalau kita bicarakan tentang Allah SWT dengan ilmu, itu justru pembelaan kepada Allah. Justru itu adalah merupakan apa? Merupakan pengagungan kepada Allah SWT. Membela agama Allah SWT. Jadi bukan dalam artian kita ini berdalam-dalam, tidak. Itu tidak termasuk hal yang tercela, gitulah demikian. Ya, kira-kira demikian. Ini bukan hal yang tercela jika kita bicara tentang Allah SWT dengan ilmu yang terambil dari sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala numari fi dinillah, dan kita pun tidak berdebat tentang agama Allah. Ai al-mira al-jidal. Wa aktsaru ma yutlaqul al-mira'u atau al-mura'u al-jidal bil batil. Ya. Dan kebanyakan yang disebutkan tentang al-mura' yaitu jidal yang batil gitu.
Jidal dalam rangka bukan untuk mencari kebenaran, tapi dalam rangka untuk kebatilan. Ya, batil dia. Imma min jihatil qasdi, bisa jadi yang dibicarakan itu benar, tapi dia tujuannya adalah kebatilan. Bisa jadi. Imma min jihatil qasdi atau min jihati ma yujadil bihi wa yahtajju bihi minal hujaj al-batilah. Jadi jidal yang batil itu bukan hanya dari sisi kontennya yang batil, bukan. Bisa jadi yang batil itu adalah tujuan dia berdebat itu. Ya. Tujuannya supaya dikenal orang, supaya orang memuji dirinya, dia adalah orang yang hebat dalam berdebat, begitu kan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Au min jihatin ma yujadalu bihi, atau dari sisi apa yang didebatkan dengannya, wa yuhtajju bihi, dan yang dihujahkan dengannya dari hujah yang batilah, ad-dahidah, yang memang yang memang sifatnya menyangkal. Ini hujah-hujah yang batil yang sifatnya menyangkal. Artinya bisa kita simpulkan, jadi debat yang tercela itu ketika memang niatnya udah nggak benar, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, atau memang hal yang dibicarakan itu memang hal-hal yang kebatilan gitu. Itu tidak dibenarkan. Fal ihtijaju bil hujajil batilah kal ihtijaj ul istidlal bi syabihil aqliyah wal riwayat al makdubah bi syubahi al aqliyah. Maka berhujah dengan hujah-hujah yang batil. Apa saja contoh hujah yang batil itu? Kal ihtijaj wal istidlal, seperti berhujah dan berdalil bi syubahil aqliyat, dengan syubhat-syubhat akal, wa bir riwayat al maktubah, dan dengan riwayat-riwayat yang dusta. Awal jidal ala wajhi ta'assub la li qasdi izharin wa bayanil haqqi wal wusul ilaihi. Atau memang tujuannya berdebat itu untuk apa? Untuk ta'assub, untuk kepanatikan. Bukan tujuannya untuk menjelaskan, menampakkan, ya, dan menjelaskan kebenaran dan sampainya, ya, wal wusul ilaihi, dan sampainya kepada kebenaran itu. Bukan. Jadi tujuannya memang, jadi yang pertama kita sampaikan, jidal yang batil itu imma dari sisi niat, oke, atau dari konten yang dibicarakan, ya, atau pendalilannya gitu ya, gitu, dasar ataupun landasannya itu. Imma terambil dari apa tadi, yang pertama adalah hujah-hujah yang batil itu dari syubahil akal, syubhatnya akal, atau dari riwayat-riwayat yang dusta. Atau tujuan daripada jidal itu adalah untuk kepanatikan, fanatik ya, mungkin terhadap pendapat yang selama ini dia pegang. Jadi bukan tujuannya untuk menjelaskan dan mengangkat kebenaran dan sampainya kepada kebenaran. Makanya kita katakan jidal itu sebenarnya berat ya. Beratnya kenapa? Karena memang niat kita harus lurus gitu. Niatnya adalah untuk menegakkan agama Allah, menjelaskan kebenaran gitu. Dan jidal itu sesuatu yang udah jelas nggak boleh didebat gitu. Kalau sesuatu yang udah jelas didebat lagi itu apa? Itu namanya tujuannya udah nggak benar gitu. Ada tujuan lain berarti dia. Contoh kita katakan, Allah. Ya jelas sudah gitu kan. Kalau ada orang mendebat dalam pengertian mungkin dia bertanya, itu soal lain. Tapi kalau kita katakan Allah istawa ala arsyihi, itulah dalilnya udah jelas gitu. Itu nggak bisa didebat-debat lagi. Mau dapat apa dia? Itu dalil mengatakan Allah istawa ala arsyihi. Oh, bagaimana mana istiwanya? Ayo kita jelaskan. Begitu. Ya. Jadi bukan bukan keinginannya untuk ada faktor lain seperti tadi itu. Seperti misalkan ta'assub ya, kepanatikan ya, atau ingin membela kelompoknya dan segala macamnya. Ini tentu tidak dibenarkan. Ya. Wa min dzalika aidan, di antara bentuk jidal yang batil al-jidal al-mura'u ala wajhid mu'aradah. Atau jidal, di antara bentuk jidal yang terlarang itu adalah jidal dalam artian untuk mu'aradah. Mu'aradah itu artinya adalah untuk ngebantah. Mu'aradah, ngebantah, ya, ngelawan. Lima ja'al bihi nusus. Ya, pada perkara-perkara yang telah datang dalil terhadapnya. Jadi ada dalil lalu didebat-debat, itu nggak bisa. Jadi kalau sudah ada dalil nggak bisa. Dalil kalau itu sudah dalil, hanya sikap kita apa? Sami'na wa ata'na, itu doang. Nggak lebih dari itu lagi dah. Demikian ya. Fakulu hadza minal mudha'i fid din. Itu semuanya adalah merupakan debat yang tercela dalam agama ini. Tadi itu. Dari sisi niatnya, dari sisi kontennya, dari sisi dasar-dasar dalam yang dibawakan untuk menyampaikan itu juga nggak benar. Artinya dasar-dasar dalil yang disampaikan itu ternyata bukan dalil yang kuat, bukan dalil yang sahih, maka itu nggak bisa dibenarkan. Itu termasuk jidal yang dilarang. Wal jidalu bil batil, jidal dengan kebatilan, huwa sabilu a'da'i rusul, itu adalah jalannya musuh-musuh para rasul.
Jadi musuh-musuh dari Rasul dari dulu sampai sekarang, mereka menjidal Rasul, mendebat Rasul itu dengan sesuatu yang batil. Yang imma dari sisi niatnya, dari sisi kontennya, atau dasar atau landasan yang mereka pakai untuk berdebat. Demikian. Itu kebiasaan daripada a'da Rasul. Musuh-musuh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Tidaklah ada yang mendebat tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang kafir. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Maka janganlah menipu engkau ya usaha mereka ya di negeri ini. Jadi jangan sampai kita tertipu taqallubuhum fil bilad. Usaha-usaha yang mereka lakukan di negeri ini. Mungkin karena kekayaan mereka ya. Mungkin karena jaringan mereka yang luas dan segala macamnya. Maka kita jangan tertipu dengan itu. Jadi biasanya tidaklah ada yang mendebat tentang ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka janganlah engkau ya Muhammad tertipu dengan usaha mereka di negeri-negeri ini. Artinya negeri-negeri banyak mereka ini banyak usaha, banyak cuannya lah. Gitu kira-kira. Jangan tertipu dengan hal itu. Dan mereka tetap adalah musuh-musuh Rasul yang dulunya sampai sekarang ini seringnya mereka mendebat tanpa hak. Dalam surah Ghafir ayat yang keempat. Wa yaqulu ta'ala an ada'i Rasul. Dan Allah Jalla berfirman tentang musuh-musuh Rasul. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq. Dan mereka mendebat ya, mereka mendebat Rasul itu dengan cara yang batil. Liyudhidu bihil haqq, supaya mereka menyangkal dengan debatan itu kebenaran. Mereka ingin menutupi kebenaran itu dengan debat-debat mereka. Jadi sebenarnya ini kan semacam dunia perpolitikan kan begitu ya. Ditimbuatkan satu isu sehingga isu yang sebelumnya itu tertutupi dengan isu yang baru ini, atau minimal manusia terbelah konsentrasinya gitu. Ini pun demikian, mereka ini menjidal pada Rasul dengan kebatilan agar mereka menyangkal kebatilan dengan kebenaran dengan menggunakan kebatilan itu tadi. Surah Ghafir ayat yang kelima. Amal jidal alladhi yuradu minhu lusul ilal haqqi ya wa izharuhu wa daf'ul batil. Adapun jidal yang tujuannya adalah untuk sampai kepada kebenaran dan menampakkan kebenaran itu dan untuk menolak kebatilan, fahadha masyru', ini sesuatu yang disyariatkan. Jadi jidal itu tidak mutlak dilarang gitu loh. Jadi jidal atau debat yang dimaksudkan untuk sampai kepada kebenaran, menjelaskan kebenaran dan menolak kebatilan, maka ini sesuatu yang masyru', sesuatu yang memang sangat dianjurkan begitu. Wa huwa min turuqi dakwah, dan ini merupakan salah satu strategi dalam berdakwah. Kita tahulah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu kama qala subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah wahai Muhammad kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan, dan jidallah mereka dengan hal yang terbaik. Dalam jidal sendiri pun ada adabnya, iya. Jadi ada adabnya yang harus kita penuhi, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Janganlah kalian menjidal, mendebat orang-orang yang diberikan kitab kecuali dengan hal yang paling terbaik, ya. Illa billatihi ahsan, kecuali dengan hal yang paling terbaik. Illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Artinya pada asalnya tidak boleh menjidal ahlul kitab, tidak boleh kita berdebat dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasara kecuali dengan debat yang baik. Oke. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, kecuali ada orang yang zalim di antara mereka, maka debatnya bukan dengan debat yang baik juga bisa. Kenapa? Karena mereka zalim. Karena mereka ini melebihi batasannya, maka didebat sesuai dengan keadaan yang nggak ada masalah. Tapi pada asalnya orang ahlul kitab itu pun didebat dengan debatan yang baik, kecuali yang zalim di antara mereka. Dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Fal jidal bil bayyinat, maka jidal itu bil bayyinat. Bayyinat yaitu bayyinat dengan bukti-bukti, ya. Wa bil hujajidh dhahirat, dengan hujah-hujah yang nampak, ya. Wal adillah al aqliyah was sam'iyah, dan dalil-dalil akal dan sam'iyah yang didengar, maksudnya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
Kullu hadza min turuqid da'wah ila Allah wa minal jidali billati hiya ahsan. Semuanya ini merupakan jalan-jalan dakwah kepada Allah dan merupakan jidal atau perdebatan dengan yang terbaik. Wa ma khalafa dzalika fa huwa minal mura'i al madhmum. Kalau yang bukan demikian itu termasuk jidal yang madhmum, jidal yang atau debat yang tercela. Jadi kita katakan debat itu tidak serta-merta adalah haram, bukan. Maka kita periksa dulu niatnya apa. Ya, kemudian juga dalil-dalil yang disampaikan bagaimana. Ya. Begitu juga dengan kontennya bagaimana. Demikian. Kalau itu terpenuhi dan gak ada masalah, ya pada dasarnya debat itu justru dibenarkan dalam rangka untuk itu tadi. Tujuannya adalah untuk mengangkat kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran. Maka itu tidak ada masalah, atau untuk menolak syubhat misalkan. Taib ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu, perkataan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wala nujadilu fil Qur'an. Yadhharu anna hadha yadkhulu fi qawlihi la wala numari fi dinillah. Dan perkataan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, dan kita tidak mendebat tentang Al-Qur'an. Ya. Yadhhar, nampaklah anna hadha, bahwa perkataan ini yadkhulu fi qawlihi. Ini termasuk, ya, perkataan ini masuk dalam perkataan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, la numari fi dinillah. Kita tidak mendebat dalam agama Allah. Jadi kalau ini kan Al-Qur'an, ya. Kalau di sini agama Allah, lebih umum. Sebenarnya kita tahu bahwa Al-Quran itu dasar daripada agama ini. Tapi ada lapas yang berbeda. Tapi sebenarnya satu dengan yang lain itu bukan saling saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Begitu ya. Lakin atfuha ala ma qablaha min atfil khas alal am. Tapi penghubungkannya di atas terhadap jumlah sebelumnya itu merupakan penghubungan khusus, ya, terhadap umum. Jadi wala nujadilu fil Quran itu kan khusus. Kalau wala numari fi dinillah itu adalah umum kan. Agama Allah kan banyak, ya. Isu ada hadis, ada Al-Qur'an segala macam, tapi jidal dan tidak boleh kita menjidal atau mendebat dalam perkara Al-Qur'an itu bersifat khusus, sementara tidak boleh kita mendebat dalam agama Allah itu bersifat umum. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa Syekh Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah mengatakan wala nujadilu fil Qur'an. Dan kita tidak berdebat tentang Al-Qur'an. Yadhhar anna hadha yadkhulu fi qawlihi la numari fi dinillah. Tampaknya perkataan la nujadilu fil Qur'an itu masuk dalam perkara la numari fi dinillah. Kita tidak berdebat dalam agama Allah. Artinya bagian daripada tidak berdebat dalam agama Allah, ya tidak berdebat tentang Al-Quran gitu. Maka di sini sampaikan lakin atfuha ala ma qablaha min atfil khas alal am. Tapi penghubungannya dengan yang sebelumnya itu merupakan penghubungan khusus terhadap umum. Ini yang umum itu adalah wala numari fi dinillah. Kita tidak berdebat dalam agama Allah. Dan tidak kita berdebat dalam Al-Quran itu adalah khusus. Demikian. Ya. Fala numari fi dinillah, maka kita tidak boleh berdebat tentang agama Allah. Wala numari fil Quran, kita tidak berdebat dalam Al-Quran, tentang Al-Quran. Wala nujadil fihi takdziban, wala nujadil fi ma'anihi tahrifan. Kita tidak boleh berdebat tentang Al-Quran, ya, takdziban dalam rangka untuk mendustakannya. Wala nujadil fi ma'anihi, dan kita tidak boleh berdebat tentang makna-makna Al-Quran, tahrifan, dalam rangka untuk mengubahnya. Lakin nahtaju bihi wa nastadillu bihi, tapi kita berhujjah dan berdalil dengan Al-Quran. Wa hunaka farqun baina uslubaini. Di sana ada katanya ada perbedaan. Ya,
di sana ada perbedaan di antara dua gaya bahasa. Yang pertama tadi, panujadil bil Quran. Maka kita berjidal, yakni dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Ayyakunul Quran huwa silahul ladzi nujadil bihi. Al-Quran itu menjadi pedang yang kita mendebat dengan pedang itu, yaitu dengan Al-Quran itu. Artinya Al-Quran alat kita untuk menjidal atau mendebat dengan orang yang melawan misalkan. Wa naruddu bihi ala ahlil batil, dan kita menolak, yang membantah ahlil batil dengan Al-Quran. Lakin la nujadil fihi, tidak boleh kita berdebat tentang Al-Quran mu'aradatan, dalam rangka untuk membantah li akhbarihi aw ahkamihi, ya, terhadap berita-beritanya atau hukum-hukumnya, au takdziban, atau untuk mendustakan, au ta'wilan, atau mentakwil, au ta'wilan lahu, atau mentakwilnya, wasarfan lahu an dhahirihi, dan malingkan, ya, dari zahirnya Al-Quran. Fakulu hadha min subulil batil, semua ini jalan-jalan kebatilan. Maksudnya begini. Jadi katanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan ada dua perbedaan, ya. La nujadil fihi, itu tidak boleh. Kita tidak boleh mendebat tentang Al-Quran. Tapi nujadil bil Quran iya. Beda antara nujadil fihi dengan nujadil bi. Gitu harus bedakan, ya. Nujadil fil Quran itu tidak boleh dengan kata-kata fi. Tapi nujadil bil Quran boleh. Artinya nujadil bil Quran, Al-Quran itu kita jadikan alat. Al-Quran itu kita jadikan senjata kita untuk membantah kebatilan dan untuk menolak kebatilan dan untuk menegakkan kebenaran, iya. Adapun kita nujadil fil Quran, maksudnya Al-Quran itu kita debat untuk mendustakan lah, mengubahnya lah, dan untuk memalingkan dari makna zahirnya. Ini semuanya bentuk-bentuk kebatilan. Maka harus diperhatikan. Nujadil bil Quran oke. Adapun nujadil bil Quran ghairu oke. Enggak oke, gitu ya. Artinya enggak bisa. Kalau kita berdebat dengan menggunakan Al-Quran, Al-Quran sebagai alat kita, sebagai sebagai senjata kita. Ya, dengan dalil tentunya, kan Al-Quran maksudnya dalil-dalil yang ada itu yang kita jadikan untuk menghancurkan kebatilan, dan itu enggak ada masalah, dan itu adalah sesuatu yang benar. Adapun kita menjidal dalam Al-Quran, artinya mendebat Al-Quran dalam rangka untuk mendustakan maknanya, yang memalingkan dari makna zahir, itu tidak dibenarkan, ya. Fa ahlul batil, maka orang-orang batil, humul ladzina yujadiluna fi ayatillah. Mereka lah yang mendebat tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidak ada yang mendebat tentang ayat-ayat Allah, lihat katanya, fi, ya, bukan bi. Ma yujadilu fi ayatillah, tidak ada yang mendebat tentang ayat-ayat Allah illa alladzina kafaru, kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir lah yang mendebat tentang Al-Quran. Yang mereka mendustakan Al-Quran lah, menganggap Al-Quran adalah buatan Nabi kita Muhammad SAW, bukan diturunkan dari Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Surah Ghafir ayat 4. Fayaqulun, maka mereka mengatakan bagaimana orang kafir ini mendebat Al-Quran. Hadza sihrun, Al-Quran itu sihir. Ya, sihir yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Hadza syi'run, itu syair-syair aja. Syi'run ini syair-syair. Ini sihir, ini syair, ya. Ya, apalagi hadza kahanah, ini perdukunan. Takdziban lahu, dalam rangka untuk mendustakan Al-Quran. Jadi mereka membuat menggelari Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang memang tidak sepantasnya, dan ini kebatilan. Mereka mengatakan sihir lah, syair lah, perdukunan lah, takdziban lahu, dalam rangka untuk mendustakan Al-Quran. Ini adalah konsepnya orang batil. Orang-orang batil begini dia. Ya. Kemudian alladzina yujadiluna fi ayatillah, orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah. Bighairi sultanin atahum, tanpa ada keterangan yang datang kepada mereka. Kabura maqtan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah. Wa indal ladzina amanu, wa indal ladzina amanu, dan di sisi orang-orang yang beriman. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubi kulli, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin, ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ya. Kadzalika yatba'ullah, demikianlah Allah menutup ala kulli qalbi, kepada setiap hati, mutakabbirin, kepada setiap hati yang mutakabbir, yang sombong, jabbar, yang mereka ini bersewenang-wenang. Artinya orang-orang kafir ini, ya, dalam surah Ghafir ayat 35. Jadi mereka-mereka yang mendebat tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, itu sangat besar kebenciannya di sisi Allah, dan Allah sangat membenci mereka, dan juga orang-orang beriman membenci mereka. Demikianlah Allah menutup hati mereka, hati orang-orang yang takabur, nggak mau menerima kebenaran, yang jabbar, yang sewenang-wenang. Artinya ketika mereka ini mendebat Allah SWT, maka mereka akan semakin jauh
Tidak diberikan oleh Allah SWT hidayah kepada mereka sehingga mereka sulit untuk menerima Al-Quran. Ya, dalam surah Ghafir ayat 35. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Sungguhnya orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah tanpa ada ilmu yang datang kepada mereka, imfi sudurihim, tidaklah ada dalam dada-dada mereka illa kibrum ma hum fihi, kecuali satu capaian yang besar yang mereka tidak akan sampai kepadanya. Fasta'id billah, maka berlindunglah engkau wahai Muhammad kepada Allah, innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Ghafir ayat 56. Artinya di sini semuanya orang kafir itu kebiasaannya mendebat Al-Quran, dia ya tujuannya memang itu, ya tujuannya adalah untuk apa namanya ini, itu tadi, untuk kebatilan, mendustakan segala macamnya. Yang mereka ini apa namanya, didasarkan oleh hati yang memang takabur, ya, kesombongan dan kesewenang-wenangan. Mereka nggak mau menerima kebenaran itu, ya. Kemudian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Dan kita bersaksi, ya, bahwasanya ya Al-Qur'an adalah kalamul rabbul alamin, kalam, perkataan Rabbul alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang turun dengan Al-Qur'an itu, yang turun ya, yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin yaitu ruh yang terpercaya, itu Jibril. Fa'allamahu sayyidul mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Lalu Jibril pun mengajarkan sayyidul mursalin, penghulu para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kepada keluarganya semuanya. Wa huwa kalamullah taala, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. La yusawihi syai'un min kalamil makhlukin, tidak ada yang sama sesuatu apapun dari perkataan manusia terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah sama, tidak ada yang menyamai Al-Quran sesuatu apapun dari perkataan makhluk. Wala naqulu bi khalqihi, dan kita tidak mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan kita tidak boleh menyelisihi jamaahnya kaum muslimin. Hada min syawahida ma taqaddama dzikruhu, ini merupakan penguat apa yang telah terdahulu penyebutannya. Apa itu? Min annal musannifa lam yurattib al-kalam fi masal i'tiqad wa yajma' kullas sinfin wa yadhummuhu ila jinsihi bal farraqa al-kalama fi usulil iman. Ini merupakan apa namanya? Syawahid, ya. Syawahid adalah penguat apa yang telah terdahulu penyebutannya, bahwa musannif Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, tidak menertibkan pembicaraan tentang masalah i'tiqad, dan tidak beliau mengumpulkan setiap jenisnya dan menggabungkannya kepada jenisnya ataupun golongannya. Tapi beliau memisah-misahkan, mencerai-beraikannya fi usul iman, dalam usul iman, yaitu dalam pokok-pokok keimanan. Jadi beliau tidak menghabiskan satu permasalahan, ya, dalam satu bab gitu. Nanti beliau cicil, di sini nanti ada, di sana ada lagi. Tentu ini salah satu metode beliau agar pembaca itu ingat kembali gitu. Kalau diselesaikan udah habis dan pembahasan itu misalkan nggak akan ada lagi, itu bisa jadi cepat lupa dan kita udah melupakan gitu. Tapi dengan cara begini, ini salah satu metode sebenarnya. Jadi dicicil gitu, ya. Dengan disebut ini kita pun akan terniang lagi. Oh, yang ini dulu gitu. Ini merupakan metode aja, ya, dan sangat luar biasa metode beliau, dan ini memang salah satu cara, ya, bagaimana pembaca itu selalu terikat dengan yang sebelumnya gitu. Dan dia harus tahu dan harus paham. Karena kalau kadang-kadang kita nggak ngerti yang sebelumnya ini, untuk melanjutkan ini kita kadang-kadang gagal paham. Gitu, ya, gagal paham, gagal fokus, gagal gagal pengertian gitu, ya. Tapi kalau kita selalu ikuti, ya, selalu kita pahami, mudah-mudahan mudah insyaallah tabaraka wa taala. Taib. Fa hadhil jumlatu al-madhkuratu tata'allaqu bil Qur'an. Jadi jumlah ini yang disebutkan ini berhubungan dengan Al-Quran. Wa qad taqaddama al-qawlu fi aqidati ahli sunnah bil Quran. Dan telah terdahulu, ya, perkataan tentang akidah ahli sunnah tentang Al-Quran. Wa anna al-Quran kalamullah haqiqatan munazzalun ghairu makhluqin. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakikatnya, munazzalun ghairu makhluk. Dia diturunkan tidak makhluk, bukan makhluk dia. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu, ya, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah pula akan kembali. Wa annahu kalamullah ala al-haqiqati laysa ka kalamil bashar. Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakikat, bukan perkataan manusia. Wan nasu fil Quran minhum al-kuffara al-mukadzimun lil Quran alladzina qalu innahu kalam Muhammad. Dan manusia dalam Al-Quran, di antara mereka, artinya di hadapan Al-Quran ini ada yang kufar, al-mukadzibun,
Yang mereka ini kafir mendustakan terhadap Al-Quran. Yang mereka mengatakan apa? Innahu kalamu Muhammad. Al-Quran itu perkataan Muhammad. In hada ilal qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali hanya perkataan manusia. Yang mereka maksud adalah Muhammad SAW dalam surah Al-Mudaththir ayat 25. Wa minhum man yu'min bitanzilil Qur'an lakinnahu yata'awwal ala ghairi ta'wilihi. Di antara mereka ada juga yang beriman dengan Al-Quran. Ya, dengan diturunkannya Al-Quran tetapi yata'awwaluhu. Tapi mereka mentakwil ya tanpa ala ghairi ta'wilihi. Mereka mentakwil dengan takwilan yang tidak benar. Wa yufassiruhu bima yuwafiqu hawahu wa usulahu al-batilah. Dan dia menafsirkan Al-Quran dengan apa yang menyesuaikan hawa nafsunya dan prinsip-prinsip kebatilannya. Kama fa'al Qadariyah wal Jahmiyah wal Rafidah, sebagaimana dilakukan oleh Qadariyah, Jahmiyah, Rafidah. Fa kullu ta'ifatin tu'awwilul Qur'an ala ma yuwaffiqu madhhabaha wa usulaha. Semua ta'ifah kelompok itu mentakwil Al-Quran untuk mencocoki madhabnya dan prinsip-prinsip madhabnya. Tapi satu kelompok yang selamat, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, yang mereka beriman dengan Al-Quran, bi'annahu kalamullah adalah kalamullah, munazzalun ghairu makhluk, yang diturunkan, ya bukan dia makhluk, tapi kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Sekian itu, ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah SWT yang memberikan kita pemahaman yang baik untuk selalu memahami agama Allah, dan kita beramal dengan amalan yang saleh sebagai bekal kita menuju akhirat. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.